Halo Sobat Sukses, selamat datang di channel Sobat Suksesku. Kali ini akan bahas tentang seledri. Hidroponik di halaman rumah hasil melimpah. Pasien kamu nonton hingga selesai ya, karena ini adalah salah satu informasi menarik yang wajib kamu tahu. Teknik hidroponik sangat cocok untuk penanaman seledri di dataran rendah karena kebutuhan akan air, nutrisi dan juga pengaruh faktor eksternal dapat dikontrol. Menariknya budaya seledri hidroponik merupakan opsi alternatif bagi Anda yang tidak memiliki lahan luas. Tentunya hal ini cocok untuk pertanian di era perkotaan, biasa disebut urban farming. Yap, hanya yuk tonton videonya sampai selesai. Cara menanam seledri hidroponik. Gambaran umum menanam seledri hidroponik. Secara umum terdapat beberapa tahapan penting dalam menanam seledri. Nah, perlu untuk diketahui bahwa pada video ini kita akan menggunakan rock wool sebagai media tanam penyemaiannya. Ada pilihan yang cocok untuk pemula. Sementara untuk sistem hidroponik, Anda dapat menggunakan sistem yang menurut Anda mudah. Bila masih pemula, tentunya sistem sumbu atau wick system adalah pilihan yang tepat. Sistem lainnya yang bisa Anda coba seperti NFT, DFT, atau rakit apung. Berikut tahapan-tahapannya menanam seledri hidroponik. 1. Persiapan. Ada beberapa hal yang dipersiapkan, diantaranya bibit tanaman hidroponik, nutrisi AB mix, try semai, net pot, rock wool, paralon, kain flanel, dan beberapa peralatan lain tergantung sistem hidroponik yang Anda gunakan. Ada cara yang lebih praktis perihal persiapan hidroponik ini untuk pemula. Anda tidak perlu membeli masing-masing persiapan satu per satu. Cukup dengan set hidroponik saja. 1. Penyemaian bibit. Langkah pertama adalah penyemaian bibit pada media tanam. Dalam hal ini kita menggunakan rock wool. Kalau bibit dan rock wool didapat, maka ikutilah langkah berikut ini. Potong rock wool dengan ukuran 2,5 x 2,5 x 2,5 cm, namun tidak sampai putus. Lubangi rock wool dengan tusuk gigi atau lidi sekitar 1 cm. Lubang ini berfungsi sebagai tempat atau bibit ditaruh. Taruhlah 2-3 bibit untuk tiap lubangnya. Setelah seluruh lubang rock wool diisi oleh bibit, maka basahi rock wool dengan air hujan, air asih, atau air tanah. Tempatkan rock wool di daerah yang ada cahaya matahari secukupnya. Lakukan pengecekan kelembapan rock wool setiap harinya. Apabila mulai tampak mengering, maka berilah air. Rock wool harus dipertahankan supaya tetap lembab. Di samping mengecek kelembapan dari rock wool,
Perhatian pula mengenai jumlah tunas yang muncul. Bila tunas sejati, daun ketiga atau daun keempat telah muncul pada seledri siap dipindahkan pada sistem hidroponik. Umumnya tunas sejati tersebut tumbuh pada hari ke-20-an. Bila dibandingkan dengan sayuran dan daun lainnya, seledri termasuk pada sayuran daun yang lama bisa untuk dipanen. Sekitar 3 bulan setelah hari tanam atau SHT. 2. Persiapan media tanam. Dalam 20 hari sampai menunggu bibit seledri memiliki tunas sejati, Anda bisa langsung membuat sistem hidroponiknya. Sebagaimana yang telah disinggung di awal, sistem hidroponik seperti wick sistem cocok untuk pemula. Namun sistem lainnya juga direkomendasikan seperti NFT atau DFT. Untuk penggunaan sistem wick, berikut alat umumnya. Alat dan bahan yang Anda butuhkan. Net pot, styrofoam, kain flanel, baki atau wadah, cutter, gunting. Tahapan pembuatan sistem wick. Pertama, potong styrofoam seukuran dengan baki. Nantinya styrofoam tersebut akan menjadi tutup dari baki. Kedua, buat lubang pada styrofoam dengan diameter sama dengan diameter dari net pot. Berikan jarak antara lubangnya sekitar 10 cm. Ketiga, potong kain flanel memanjang. Ukuran sekitar 15 x 2 cm atau hingga kain flanel menyentuh dasar baki 2 cm. Kain flanel ini nantinya sebagai salur masuk nutrisi pada akar seledri. Keempat, sisipkan pada kain flanel pada bagian bawah net pot. Sistem hidroponik siap digunakan. 3. Pemindahan ke sistem hidroponik. Setelah tunas sejati, daun ketiga atau keempat dari seledri muncul, inilah saatnya memindahkan seledri mungil ke sistem hidroponik disertai dengan air nutrisi. Tahapan pemindahannya sebagai berikut. Pertama, istilah bahan nutrisi atau wadah dari sistem hidroponik. Dengan air nutrisi ABMIC 1260 hingga 1680 ppm, nilai ppm semakin meningkat seiring dengan bertambahnya umur dari tanaman seledri. Kedua, pisahkan seledri rockwool lalu masukkan pada net pot yang telah terdapat kain flanel di bawahnya. Ketiga, taruh net pot tersebut pada styrofoam sistem hidroponik. Keempat, lakukan hingga seluruh rockwool pindah ke sistem hidroponik. Kelima, tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. 4. Perawatan dan nutrisi. Mungkin Anda bertanya, bila tidak menggunakan tanah, bagaimanakah cara tanaman mendapatkan unsur hara? Ini adalah fungsi dari air nutrisi yang kita atur ppm-nya 1260 1680. Air nutrisi pada wadah inilah sebagai alternatif dari unsur hara tanaman. Pengukuran bisa dilakukan menggunakan TDS meter. Akar akan tumbuh dengan nutrisi AB. Mix yang telah kita larutkan dengan air. Agar tanaman hidroponik dapat dipanen, lakukanlah perawatan setiap harinya untuk mengecek
Nilai nutrisi yang ada pada wadah atau bak nutrisi. Permasalahan pada bak nutrisi. Beberapa permasalahan dalam bak nutrisi yang biasa terjadi seperti lumut, air berkurang, kepekatan air nutrisi berkurang atau kotor. Bila terdapat lumut yang cukup banyak, dan diharuskan untuk menguras air lalu membersihkan lumut tersebut. Lalu bila air berkurang, maka tambah. Dan hitung kembali nilai dari ppm-nya. Tahapan perawatan dan pemberian nutrisi. Seledri hidroponik sebagai berikut. Tambahkan nutrisi siap pakai. Yang disesuaikan dengan umur tanaman seledri. Umumnya seledri yang berumur 1-14 HST berikan 1200 ppm. Tera jika umurnya 15-28 HST berikan 1500 ppm. Apabila tanaman seledri hidroponik sudah berumur 29 hari dan hampir memasuki masa panen, berikanlah nutrisi sebanyak 1680 ppm. Bila mendekati 1700 ppm tidak masalah. Agar khasiatnya lebih efektif, Anda bisa melakukan sirkulasi nutrisi tersebut dengan menggunakan pompa air. Lakukanlah pemantauan setiap harinya, misal pada pagi atau sore hari. Catatan ST adalah hari setelah tanam, terhitung setelah Anda memindahkan seledri mungil ke sistem hidroponik. 5. Pengenalan hama dan penyakit. Kriteria tanaman seledri yang sehat adalah terbebas dari hama dan penyakit serta residu bahan kimia. Agar kesehatan tanaman seledri tetap terjaga, maka Anda harus proaktif dalam melakukan pengenalan hama dan penyakit. Menangani hama secara langsung. Caranya itu dengan memungut langsung hama yang menyerang tanaman seledri. Kemudian Anda juga bisa menyingkirkan tanaman yang sakit agar penyakitnya tidak menular. Penyemprotan. Selain itu, penyemprotan menggunakan pestisida nabati juga bermanfaat untuk meminimalisir risiko terkena hama dan penyakit pada tanaman seledri. Dalam budidaya seledri, Anda tak bisa menggunakan pupuk kimia untuk mengatasi masalah hama dan penyakit selama dosis pemakaiannya normal. 7. Waktu panen. Seledri hidroponik setelah panen. Tanaman seledri hidroponik dapat dipanen setelah memasuki masa tanam 1-1,5 bulan. Proses pemanenan bisa Anda lakukan secara berulang setiap 5-6 hari sekali. Langkah memanen seledri relatif mudah, di mana Anda hanya perlu mencabut tanaman dari net pot. Selanjutnya cuci bersih net pot dan pipa paralon. Dapat digunakan untuk budidaya lagi. Menariknya, tanaman seledri yang telah dipanen dapat dibudidayakan lagi tanpa harus menyemai kembali. Caranya bagaimana? Pertama, keluarkan seledri dari net pot. Pisahkan tunas-tunas seledri dengan akarnya. Jepitkan tunas tersebut pada rockwool. Masukkan rockwool pada sistem hidroponik.
Langkah berikutnya Anda tinggal mengikuti dari tahapan. Ketiga, pemindahan ke sistem hidroponik di atas. Selesai. Budaya seledri memang mendatangkan beberapa manfaat bagi diri Anda. Selain mencukupi kebutuhan sayuran seledri sehari-hari, budaya tanaman ini juga bisa mendatangkan keuntungan. Anda bisa menjual seledri di pasar dengan harga 20.000 sampai 25.000 per kilo. Mungkin sedikit share bisnis. Wirausaha mandiri buat teman-teman semua. Semoga terinspirasi dan pastikan selalu pantau terus channel ini untuk info bisnis dan tutorial menarik lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya sobat sukses agar kamu bisa update video selanjutnya mengenai aneka informasi tentang dunia bisnis peternakan dan perkebunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.